Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Kian untuk undangan buat kali terakhirnya berkhotbah di dalam ibadah Spice seperti hari ini. Nah, saya ingin I want to encourage you, saya ingin to open your Bibles untuk membuka Alkitab saudara di kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 hingga yang ke-11. Dan jika kamu lihat di layar di hadapan saudara, kamu boleh melihat ada link di sana di mana saudara boleh bertanyakan soalan yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan melalui khotbah ini pada hari ini. Jadi saudara boleh pergi ke link yang ada tertera di layar di hadapan saudara untuk bertanyakan soalan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ke-11. Dan sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau dan atas kebaikan Engkau dalam menyediakan jalan keselamatan buat kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami minta oleh kuasa Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu dan juga untuk mentaatinya di dalam kehidupan kami. Agar melalui ketaatan kami dapat memberikan kemuliaan kepada Yesus. Dan hanya di atas namanya kami berdoa. Amin. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah dikhianati sebelum ini. Have you ever been betrayed before? Apakah saudara tahu bagaimana rasanya dikhianati? Terutama oleh mereka yang dekat dengan saudara. Mereka yang saudara anggap sebagai keluarga. Mereka yang saudara anggap sebagai teman terdekat. Nah, satu hal yang saya suka lakukan setiap kali ada waktu terluang adalah untuk menonton satu film dokumenter kriminal di YouTube yang berjudul True Crime Daily. I think you can see that here. Ya, di dalam dokumenter ini kita boleh melihat orang melakukan berbagai macam kejahatan dan atas karena motif yang berbeda. Tetapi yang umum yang terjadi di dalam banyak kejahatan yang terjadi di dalam dokumenter ini adalah satu tema umum, yaitu tema pengkhianatan. Pengkhianatan keluarga antara orang tua dan anaknya atau di sebaliknya, antara suami dan istri, antara pasangan pacaran, antara teman terdekat. Dan seringkali pengkhianatan di dalam dokumenter ini berakhir dengan situasi yang tragis. Seringkali berakhir dengan kematian. Sama ada kematian satu pihak atau kedua-dua belah pihak. Sangat tragis sekali tema pengkhianatan ini. Dan seperti yang orang biasa katakan, semakin dalam sesuatu hubungan itu, semakin dalam pula rasa sakit yang dirasakan oleh salah satu atau kedua-dua pihak atas pengkhianatan yang terjadi. Ya, betul enggak? Kamu yang saudara yang pernah merasakan dikhianati, ya. Nah, itulah yang kita lihat terjadi di antara Allah, Tuhan Israel, dan umatnya Israel di dalam kitab Hosea ini. Pengkhianatan yang mendalam, a very deep betrayal. Dan pengkhianatan Israel bukanlah satu hal yang baru bagi kita. Ya, kita diperingatkan beberapa minggu yang lalu, terakhir ini kita telah dihadapkan pada tema yang sama di dalam kitab Hosea, yaitu tema pengkhianatan Israel terhadap Yahweh
Allah yang esa dan Allah yang benar satu-satunya, Tuhan Israel. Dan Hosea bukanlah satu-satunya kitab yang membicarakan hal ini di dalam Perjanjian Lama. Lebih dari separuh Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, bersaksi tentang ketidaksetiaan Israel terhadap Allah. More than half of the Old Testament testify of Israel's unfaithfulness to God. Namun kita tidak akan pernah tahu seberapa dalamnya pengkhianatan ini sampai kita menyadari jenis hubungan yang Allah miliki dengan umatnya, Israel. Sampai kita menyadari betapa baiknya, betapa murahnya, betapa kasihnya Allah kepada mereka. Nah, itu yang kita lihat di dalam ayat yang pertama hingga keempat. Kebaikan Tuhan dan ketidaksetiaan Israel. Nah, di dalam bagian ini, kita melihat bagaimana Allah berurusan dengan Israel dengan penuh kemurahan, kebaikan, dan kelembutan hati. Nah, sebagai contoh, kita lihat di dalam ayat yang pertama, Israel di sini digambarkan sebagai seorang anak. Dan Allah menyebut mereka sebagai anakku. Ya, kamu perhatikan di situ di dalam ayat yang pertama. Ini adalah istilah-istilah yang manis, a very endearing terms. Yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada kita yang membaca kitab Hosea hari ini tentang jenis hubungan yang Allah miliki dengan Israel, umatnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, gambarannya di sini adalah Allah adalah seperti seorang tua yang mengasihi dan peduli akan anaknya. Nah, tidak hanya itu, perhatikan juga bagaimana Allah memperlakukan Israel di dalam ayat ketiga dan keempat di sini. Dikatakan di dalam ayat ketiga, Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Ayat keempat dikatakan, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Nah, semua deskripsi dan gambaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka menjadi bangsa yang diperbudak di Mesir. Dan Tuhan membawa mereka keluar. Tuhan menebus mereka. Namun lebih dari itu, hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah berurusan dengan Israel. Seperti orang tua yang sangat mengasihi anaknya, seorang ayah. Dalam kelembutan, dalam kemurahan, dalam kasih. Israel di dalam Perjanjian Lama adalah harta yang sangat berharga di mata Allah. Allah telah membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. That's the kind of relationship that Israel was supposed to have with God. Ini adalah satu gambaran yang paling jelas di dalam Alkitab tentang kebaikan, kelemah lembutan, dan kemurahan Allah yang digambarkan melalui gambaran-gambaran ini. Nah, saya berasal dari sebuah negara, Malaysia, yang mayoritasnya orang Muslim. Begitu juga dengan Indo, saya pikir ya. The majority of you are Muslims in Indonesia. Ya, jadi saya dapat bersaksi di sini. Saya dapat mengatakan bahwa ini fakta, bahwa Tuhan di dalam Islam itu seringkali digambarkan sebagai pengasih dan penyayang di dalam Al-Quran, tetapi Dia tidak pernah digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut atau pemurah. The God in the Quran is always being portrayed as loving and merciful, yes, but He was never portrayed as gracious and tender-hearted. Nah, Tuhan di dalam Al-Quran itu tidak pernah digambarkan sebagai seorang ayah yang lemah lembut, seorang yang pemurah di dalam Al-Quran. Tidak pernah, karena itu bukan sifatnya.
Itu bukan karakternya dia. Gambaran ini tidak cocok untuk dia. Gambaran ini hanya cocok untuk Allah dalam Alkitab yang kita sembah karena sifat dan karakter dia itu adalah pengasih dan lemah lembut. Nah, di dalam konteks hubungan inilah pengkhianatan ini terjadi. Israel seharusnya setia kepada Tuhan, namun dia berpaling daripada Allah. Coba lihat di dalam ayat yang kedua di sini. Dikatakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Nah, ini adalah penyembahan berhala secara literal. It's a very literal idolatry here. Daripada mengabdikan hidup mereka kepada Yahweh yang satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar, mereka pergi dan menyembah serta memberikan korban kepada ilah-ilah kafir yang lainnya. Dan mereka melakukan hal ini bukan karena ketidaktahuan. It's not because of ignorance that they are doing this. Melainkan karena pilihan mereka sendiri. And that's even worse, isn't it? Sebelum bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah melalui Musa telah memberikan mereka hukum-hukum yang mereka harus patuhi. Karena Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka diingatkan supaya tidak menyembah ilah-ilah yang lain. They're not supposed to worship other gods. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, inilah yang diperingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya akan bacakan di sini di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jelas di situ bahwa ini yang harus diajarkan oleh orang Israel kepada generasi-generasi yang akan datang. Tiada alasan untuk bangsa Israel tidak tahu akan hal ini. They cannot plead ignorance in this matter. Bangsa Israel tahu bahwa itulah yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka melakukan yang sebaliknya. Nah, yang lebih buruk lagi, mereka melakukan hal itu sementara pada saat yang sama mereka mengaku menyembah Yahweh, Tuhan yang benar itu. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang jelas ya, tetapi di dalam ayat yang ke-7, jika kamu melihatkan di dalam terjemahan bahasa Inggris atau the Hebrew original, dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa di dalam ayat ke-7 ini orang Israel ini masih memanggil Allah sebagai Tuhan yang maha tinggi. Nah, ini menjadi satu masalah karena menolak Allah dan mencari ilah yang lain adalah satu hal. It is better for you to straight away reject God and go for other gods. Right? But that's not the case here. Karena Israel, mereka menyembah Allah yang satu itu, Allah yang benar, Allah yang Esa, dan dalam masa yang sama menyembah ilah-ilah yang lain. That's the problem. They are not rejecting Yahweh, God, outright. They are still worshiping Him, but at the same time worshiping other gods. Orang Israel mengira bahwa dengan menyebut atau memanggil Allah Yahweh itu sebagai Tuhan yang maha tinggi, mereka kira dengan memanggil dia dengan nama Tuhan yang maha tinggi itu mereka meninggikan dia. Padahal pada kenyataannya apa yang mereka lakukan
Mereka adalah menurunkan Allah ke tingkat yang sama dengan semua ilah-ilah kafir yang palsu ini. They are dragging him down to the same level of all these pagan gods. Mereka menjadikan Allah ini satu-satunya Tuhan yang benar hanya sebagai salah satu pilihan dari banyak-banyak ilah ini. Yahweh has become to Israel is just one of many gods. Nah, ini adalah satu penghinaan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah inilah yang menciptakan dunia, alam semesta dan segala isinya. Tapi dia ini yang ditarik ke bawah, diturun to the same level as creation when he is actually the creator. Nah, kita mungkin berpikir bahwa ini adalah masalah umat Israel di dalam perjanjian lama. Ini tiada kaitannya dengan saya. Tapi sebenarnya tidak. Masalah umat Israel di dalam perjanjian lama ini adalah masalah seluruh umat manusia. Kita terlalu pandai membuat berhala-berhala kita sendiri di dalam hati kita. Hari ini kita mungkin tidak mempersembahkan korban secara literal kepada dewa-dewa kafir ini, tapi kita memberhalakan banyak hal lain selain dari Tuhan. Kita berhalakan uang, kita berhalakan kekuasaan, kita memberhalakan seks, keluarga, karier, posisi, status sosial, kesuksesan, kesehatan. Tapi bacaan kita hari ini tidak hanya mengingatkan kita akan penyembahan berhala Israel, tapi juga berhala yang ada di dalam hati kita. Dan kita seperti Israel harus menganggap ini sebagai satu peringatan, as a warning to us today as well. Lalu kita melihat yang kedua ancaman Tuhan, God's threat. Hanya ketika kita menyadari jenis hubungan yang seharusnya dimiliki oleh Israel dengan Yahweh, hanya ketika kita menyadari betapa baik, betapa berbelas kasihan, betapa murahnya hati Allah dan kasih Tuhan terhadap Israel, dan betapa dalamnya pengkhianatan yang dilakukan oleh Israel akibat ketidaksetiaan mereka ini. Hanya pada saat itu kita dapat memahami beratnya ancaman dan hukuman Tuhan kepada Israel di dalam bacaan kita hari ini. Di dalam ayat kelima, ketidaksetiaan Israel dan penolakan mereka untuk bertobat digambarkan sebagai menempatkan diri mereka sendiri di bawah kuk perbudakan sekali lagi. Mereka ini pernah menjadi bangsa yang diperbudakkan di Mesir, tapi Allah menebus mereka melalui Musa, membawa mereka keluar dari Mesir dan memberikan mereka tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka malah terjerumus ke dalam penyembahan berhala setelah ratusan tahun tinggal di tanah perjanjian. Dan dengan melakukan hal itu, pada dasarnya mereka menempatkan diri mereka kembali di bawah kuk perbudakan. Tapi kali ini bukan di bawah Mesir, tetapi di bawah Asyur yang merupakan negara adik kuasa, superpower pada waktu itu. Dan oleh karena ketidaksetiaan dan hati mereka yang tidak mau bertobat, Allah menghukum mereka. Kita lihatkan di dalam ayat ke-6 di screen juga. Dikatakan di situ, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Maksud dari ayat ini adalah bahwa akan ada pengakhiran dari semua penyembahan berhala yang terjadi di kerajaan utara Israel pada waktu itu. Dan Tuhan sendiri yang bakal mengakhirinya. Dan Dia telah melakukannya. Menurut sejarah pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur
yang pada saat itu merupakan negara adikuasa, superpower. Mereka ini menyerang dan mengepung Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara pada waktu itu. Dan Samaria pun jatuh ke dalam tangan Asyur. Banyak orang Israel pada waktu itu terbunuh dan bangunan-bangunan mereka dihancurkan. Mereka kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga mereka, dan yang paling parah mereka kehilangan tanah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan sendiri. Mereka yang selamat dari serangan itu diasingkan dan diportasi ke negeri-negeri asing di dalam kerajaan Asyur. Dan banyak orang asing yang dibawa masuk ke dalam Israel oleh bangsa Asyur ini untuk mencegah pemberontakan di sana. Dan kejadian itu menandakan berakhirnya kerajaan Israel Utara. Dan sejak itu mereka tidak pernah pulih kembali. Itulah cara Tuhan menghukum ketidaksetiaan Israel. Nah, mungkin ada yang di kalangan saudara yang bertanya pada hari ini, mengapa hukuman Allah ini begitu keras sekali? Mengapa Dia tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bertobat? Apakah mereka harus dihukum dengan cara yang sekejam itu? Mungkin ini pertanyaan yang ada bermain di dalam pikiran saudara. Tapi saya pikir jika kita memahami siapa diri kita, if we understand who we are, yaitu orang yang berdosa, pemberontak, orang yang tidak setia. Dan jika kita memahami siapa Allah itu, if we understand who God is, Allah yang kudus, Allah yang benar, maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, mengapa Allah di sini tidak jauh lebih kejam dari ini? Why isn't He infinitely more severe than this? That's the question that we should be asking. Karena apa? Karena apabila kita bertanya, mengapa Allah begitu keras di sini memperlakukan Israel? Kita sebenarnya menganggap bahwa Allah tidak bersikap adil terhadap mereka. Ya enggak? Ya? Dan ketika kita menganggap bahwa Allah di sini tidak bersikap adil, kita sebenarnya mengatakan bahwa kita layak untuk menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan hal itu mencerminkan diri kita yang mementingkan diri sendiri. It reflects our self-entitlement. Kita mengira bahwa kita layak mendapatkan kasih karunia dan belas kasihan Allah. Padahal Dia tidak berhutang kepada kita. Hanya ketika kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan itu, hanya ketika kita memahami betapa dalamnya keberdosaan kita, dan ketika kita memahami kemuliaan, kekudusan, keadilan Tuhan, hanya pada waktu itu kita tahu bahwa kita tidak layak untuk menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita memahami bahwa kita tidak layak menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan, barulah kita dapat benar-benar menghargai kasih karunia dan kebaikan Tuhan ketika Dia menunjukkannya kepada kita. Nah, karena itulah bagian terakhir dalam ayat ke-8 dan hingga 11 ini the next one. Ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Karena di sini kita ditunjukkan kepada it's a demonstration, karena di dalam section bagian terakhir ini ayat ke-8 hingga ke-11 ini adalah demonstrasi kasih karunia Allah dan kebaikan Allah kepada Israel di dalam ketidaksetiaan mereka, di dalam ketidakbertobatan mereka. It is truly remarkable that God still shows His love towards them. Di sini kita melihat gambaran yang jelas tentang emosi Allah sebagai seorang ayah
Sebagai contoh kita lihat di dalam ayat ke-8 kita bacakan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel, masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Nah, Adma dan Zeboim ini adalah dua kota yang berdekatan dengan kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan bersama-sama dengan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatan mereka di dalam perjanjian lama. Tetapi Allah di sini tidak tega melihat Israel dihancurkan seperti Adma dan Zeboim. Nah, sebab itulah ia berkata di akhir ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Tetapi alasan yang diberikan untuk tidak menghancurkan Israel di bagian kedua dari ayat ke-9 ini sangat menarik sekali saya pikir. Coba kita perhatikan di dalam ayat ke-9. Alasan yang diberikan untuk tidak menghancurkan Israel, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, ini menurut saya ini sangat menarik dan juga mengherankan. Alasan ini, jika ada yang berhak untuk marah, untuk murka, dan menghancurkan Israel, itu adalah Allah sendiri. Dia berhak. Karena dia adalah pihak yang tersinggung di dalam hubungan ini. Dan bukan hanya sebagai pihak yang tersinggung, dia juga adalah Tuhan dan dia berhak untuk menghukum dan menghancurkan. Dia adalah pencipta dan dia berhak untuk menghancurkan ciptaannya. He is entirely within his right to do that. Namun dia tidak menggunakan ketuhanannya sebagai alasan untuk menghancurkan. Sebaliknya dia menggunakannya sebagai alasan untuk tidak menghancurkan Israel secara total. Dan hal itu semakin menguatkan belas kasihan Allah, yang menunjukkan kepada kita belas kasihan Allah. Ya, Israel tidak setia kepada Yahweh, ya itu betul, dan Allah akan menghukum mereka, yes, that's right. Tetapi hukuman Allah untuk mereka bukanlah hukuman mati bagi Israel. It's not a death sentence for them. Sebaliknya, gambaran yang kita lihat di sini dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 adalah bahwa Allah akan mengumpulkan mereka kembali di bawah naungan Dia. Dia masih tetap Tuhan mereka dan mereka masih tetap umat-Nya. Dan gambaran tentang pemulihan juga sangat jelas di sini. Sebagai contoh kita membaca di dalam ayat yang ke-11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang pertama, di mana bangsa Israel keluar, sama seperti keluaran bangsa Israel yang pertama, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di dalam perjanjian lama. Sekarang Tuhan menjanjikan akan ada keluaran yang baru, siri yang kedua, di mana Tuhan sekali lagi akan membebaskan umat-Nya dari musuh-musuh mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang baru. Dan penggenapan janji ini dapat kita temukan dalam perjanjian baru. Dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat ke-25 hingga 26. Mengutip dari kitab Hosea, Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang orang yang percaya kepada Kristus, baik pun orang yang berbangsa Yahudi ataupun orang yang bukan Yahudi, sekarang mereka inilah Israel yang baru, yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia melalui pemberitaan Injil. Dan singa yang mengaum yang dibicarakan di dalam ayat ke-10 dalam bacaan kita ini
adalah Yesus. Dialah yang akan mengumpulkan umat Allah, bukan melalui kekuasaan politik atau penaklukan kuasa-kuasa dunia, tetapi melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan dia menyelamatkan umat Allah dari musuh utama mereka, bukan Asyur, bukan Babel, bukan Roma, tetapi musuh utama yaitu dosa dan maut. Nah, maka itu tidaklah mengherankan jika di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat ke-15, istilah anakku seperti yang digunakan untuk Israel dalam kitab Hosea di sini, istilah anakku itu diterapkan kepada Yesus. Karena di sini mengatakan bahwa Israel gagal sebagai anak Allah, namun Yesus berjaya. Nah, jadi saudara-saudara, bacaan kita hari ini seharusnya mengingatkan kita bukan hanya keberdosaan dan ketidaksetiaan Israel, tapi juga dosa dan ketidaksetiaan kita sendiri. Berapa kali kita mendapati diri kita tidak setia kepada Allah? I don't know about you, tapi saya tahu saya sering melakukannya. Sering ada dosa dan ketidaksetiaan di dalam hati saya. Dan ketika saya memikirkan banyaknya dosa dan ketidaksetiaan saya di dalam hati, saya tahu saya selayaknya pada saat ini menerima hukuman dan kehancuran dari Tuhan akibat dosa saya. Tetapi waktu saya sadar bahwa Tuhan tidak memperlakukan saya seperti itu, saya merasa heran dan juga kagum atas kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Saya nggak tahu apakah itu perasaan saudara juga. Dan yang lebih penting dari keberdosaan kita sendiri, hal ini menunjukkan kepada kita kasih karunia dan kebaikan Allah. Dosa kita menunjukkan kepada kita kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada umatnya di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, keberdosaan kita layak menerima murka dan hukuman Allah karena Dia adalah Allah yang kudus dan benar. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Dia juga adalah Allah yang kasih, Allah yang pemurah. Dan di dalam salib Kristuslah kita menemukan keadilan, kebenaran, anugerah, belas kasihan. Semua itu bertemu di dalam salib Kristus. Nah, sewaktu kita merenungkan keberdosaan kita, itu seharusnya membawa kita untuk melihat dan merenung kepada Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa Tuhan tidak memperlakukan kita seperti yang sepatutnya hanya karena pengorbanan Yesus di atas salib yang kita terima melalui iman. Dan hari ini, jika saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus, jika saudara percaya akan kematiannya menggantikan tempat saudara untuk membayar dosa-dosa saudara, hari ini saudara dapat yakin akan kasih Allah kepada saudara. You can be sure and certain of His love for you in Christ today. Dan di dalam Kristus tidak akan ada dosa apapun yang dapat menghapuskan kasih Allah bagi saudara. Kasihnya kepada saudara adalah pasti. Nah, hal ini bukan mendorong kita untuk terus berbuat dosa, tetapi kasih dan kebaikannya kepada kita seharusnya mendorong kita untuk hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami sangat berterima kasih atas kebaikan Engkau, terutamanya
di dalam anak Engkau Yesus Kristus yang Engkau hantar untuk menjadi penebus dosa kami di atas kayu salib. Bantu kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup menyenangkan hati Engkau, agar apabila Yesus datang kembali kedua kali, kami akan didapati setia kepada Engkau di dalam iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.